Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai peranan sumber daya manusia. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Julaiha Matul Khairiyah dengan NIM 200301025. Kemudian ada Intan Salma Priscilian Tias dengan NIM 200301034. Kemudian ada Gali Dwi Febrianto dengan NIM 200301037. Dan yang terakhir ada Alvin Muhammad dengan NIM 180301291. Materi yang akan kami paparkan mengenai peranan sumber daya manusia, yang pertama yaitu peran pentingnya sumber daya manusia pada perusahaan jasa. Yang kedua, manajemen sumber daya perusahaan jasa. Yang ketiga, membangun layanan pelanggan. Yang keempat, proses manajemen sumber daya manusia dalam operasi jasa. Yang kelima, kepemimpinan yang berkualitas dalam bisnis jasa. Materi yang pertama, peran pentingnya sumber daya manusia pada perusahaan jasa. Kesuksesan pemasaran jasa sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki. Peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa harus dibedakan untuk pengelolaannya lebih lanjut. Menurut buku Paine 1983, yang pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kontraktor. Kontraktor yaitu sumber daya manusia yang berhubungan secara intens dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya sebagai layanan pelanggan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam peran ini membutuhkan pelatihan, persiapan, dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen setiap harinya. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan untuk bersifat responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua ada modifier, yaitu sumber daya manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran ini. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sesekali saja. Peran ini sangat penting karena itu mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa perusahaan. Modifiers memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan para konsumen. Manajemen harus mengarahkan dan mengadakan pelatihan serta pengembangan kerja secara intensif. Selanjutnya yang ketiga ada influencer. Peran sumber daya manusia ini lebih berfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Seorang influencer harus memiliki potensi untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Keberhasilan dicapai dengan standar keinginan konsumen. Influencer juga diberikan kesempatan untuk mengadakan kontak dengan konsumen agar hasilnya lebih baik. Dan yang terakhir ada isolate. Sumber daya manusia yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Sumber daya manusia harus diarahkan untuk mengetahui peran mereka dan strategi pemasaran perusahaan sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di materi yang kedua ada manajemen sumber daya perusahaan jasa. Menyadari bahwa SDM merupakan suatu kegiatan menyeluruh dari perusahaan yang melibatkan hubungan antar organisasi dan para karyawan yang menjadi kekayaan utama dalam pemasaran jasa, maka diperlukan suatu komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat. Peran penting
penting SDM dalam pemasaran jasa dapat dijelaskan pada aspek pemasaran internal layanan pelanggan. Terdapat dua aspek penting dalam konsep pemasaran internal sebagai berikut. Setiap karyawan dari masing-masing departemen memiliki peran sebagai pelanggan dan pemasok internal untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada pemasaran eksternal. Yang kedua ada pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Merupakan unsur yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada masing-masing karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. Untuk dapat meraih kesuksesan dalam pemasaran internal, perusahaan jasa perlu menekankan pada pentingnya komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan. Next. Di materi ketiga ada membangun layanan pelanggan. Layanan pelanggan meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis. Belum, Mbak. Layanan pelanggan meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan pelanggan. Layanan pelanggan bukan sekedar bertujuan untuk melayani, namun merupakan upaya untuk membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan. Next. Layanan pelanggan yang baik adalah bagaimana mengerti keinginan pelanggan dan senantiasa memberikan nilai tambah di mata konsumen. Beberapa langkah penting dalam penyusunan desain layanan pelanggan. Yang pertama ada mengenali misi jasa. Sebagai tahap awal tentu harus ditetapkan misi perusahaan agar dapat menciptakan suatu komitmen dan falsafah kerja yang sama untuk mencapai misi tersebut. Yang kedua ada menetapkan tujuan layanan pelanggan. Tujuan pelayanan merupakan hal penting lainnya yang harus ditetapkan perusahaan. Hal ini bermaksud untuk ditetapkan perusahaan. Hal ini bermanfaat untuk menentukan unsur mana yang perlu ditonjolkan agar mencapai hasil yang optimal. Tujuan pelayanan ini mencakup aktivitas sebelum transaksi, saat berlangsung transaksi. Yang ketiga ada strategi layanan pelanggan. Strategi layanan pelanggan yang ditetapkan harus mencakup identifikasi dari segmen pelanggan, jasa dan pelanggan yang paling penting, serta bagaimana metode pemberian jasanya agar dapat bersaing di pasaran sekaligus merupakan keunggulan tersendiri bagi perusahaan. Yang terakhir ada implementasi. Dalam implementasinya, layanan pelanggan merupakan satu kesatuan dengan bauran pemasaran lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan jasa hendaknya senantiasa berusaha mengadaptasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan perilaku pelanggan. Hal ini penting untuk menghasilkan desain layanan pelanggan yang tepat dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, materi ketiga ada proses manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam operasi jasa dalam bidang jasa. Next. Proses SDM dalam operasi jasa diantaranya yang pertama, merekrut karyawan yang tepat, melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa berlangsung dengan baik. Yang kedua, melatih karyawan dengan baik. Pelatihan tetap diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi agar dalam operasinya setiap sumber daya manusia dapat memberikan kontribusinya yang terbaik. Yang ketiga, mendidik semua karyawan. Karyawan perlu dididik untuk memiliki sikap dan kemampuan pelayanan yang baik, maka segala permasalahan akan dapat diatasi. Next. Kemudian yang keempat ada efisiensi
Dan yang nomor 2 ramah. Pemberian jasa adalah pertama yaitu efisiensi, baru kemudian kita memberikan sikap ramah. Yang kelima ada standarisasi sistem dalam menangani konsumen atau pelanggan. Manajemen perlu menyiapkan standar untuk melayani atau menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan oleh konsumen. Yang keenam, jadilah proaktif. Perusahaan harus jeli melihat setiap peluang yang ada dan menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang ketujuh, evaluasi kinerja secara rutin. Tindakan atau koreksi yang mungkin diambil antara lain adalah melatih kembali sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian mengadakan rotasi kerja untuk meningkatkan motivasi atau mengganti sumber daya manusia perusahaan yang sudah tidak memiliki kesesuaian dengan strategi perusahaan. Next. Yang kelima, yaitu kepemimpinan yang berkualitas dalam bisnis jasa. Next. Menanamkan nilai-nilai istimewa kepada karyawan. Yang pertama, nilai utama organisasi atau organization core value. Yang kedua, peranan pimpinan dalam menekankan arti nilai atau roles of value-driven leaders. Yang ketiga, bertahan sukses dengan manajemen yang stabil. Next. Kemudian ada nilai-nilai utama organisasi atau organization core value. Nilai secara keseluruhan disebut sebagai nilai utama atau core value, yang terdiri dari 7 komponen yang diberikan pendapat oleh Berry, yaitu excellence, innovation, joy, teamwork, respect, integrity, dan social profit. Yang pertama, excellent. Excellent adalah suatu perusahaan jasa yang ingin mempertahankan keberhasilannya harus memberikan pelayanan yang istimewa atau excellent. Berusaha memberikan nilai-nilai yang baik saja belum cukup, karena kebanggaan akan suatu yang telah berhasil dicapai memang harus mempunyai nilai yang lebih atau berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, innovation. Innovation dan excellent adalah dua hal yang sangat berkaitan. Innovation berarti mengubah suatu, dan ini adalah salah satu mengubah untuk bisa menjadi excellent. Suatu perusahaan yang selalu menciptakan sesuatu yang baru maka akan selalu dicap lebih maju dari pesaingnya satu langkah. Yang ketiga, joy. Laba bukanlah salah satunya ukuran keberhasilan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemimpin membangkitkan semangat karyawannya untuk mencapai cita-cita perusahaan dan bagaimana perusahaan merayakan keberhasilan ini bersama-sama dengan karyawan dan konsumen. Yang keempat ada teamwork. Teamwork merupakan gabungan individu dengan beragam kemampuan untuk mencapai apa yang ditargetkan perusahaan. Ini merupakan cara untuk perusahaan meningkatkan profitnya. Yang kelima ada respect. Respect adalah menghargai orang lain dalam perusahaan sangatlah penting. Sebagai bagian dari core value, beberapa perusahaan yang dijadikan sampel memperhatikan bagaimana memperlakukan karyawannya, konsumennya, dan pemasok dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan yang menunjang keberhasilan mereka. Yang keenam, integrity. Perusahaan harus memiliki integritas yang kuat dalam menangani konsumen dan bersifat jujur. Yang ketujuh ada social profit. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Peranan pimpinan dalam menekankan arti nilai atau role of value-driven leaders. Terdapat 5 faktor pimpinan dapat menggerakkan nilai-nilai organisasi. Yang pertama ada mewujudkan impian atau articulating the dream. Artinya yaitu pimpinan organisasi harus mampu menyatakan dengan jelas dan beralasan mau dibawa kemana perusahaan dan apa alasannya.
Yang kedua ada mendefinisikan keberhasilan organisasi atau defining organization success, yang artinya yaitu pimpinan secara terus-menerus menanamkan dengan kata-kata dan perbuatan apa yang dimaksud dengan sukses dan apa indikator-indikator yang dipakai untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga ada mengembangkan kepemimpinan atau cultivating leadership, yaitu jajaran manajer level tengah mempunyai tanggung jawab dan kualitas kepemimpinan yang sangat tinggi, yang akan membawa perusahaan menuju kesuksesan. Yang keempat ada tantangan dalam menghadapi status quo atau challenging the status quo, yang artinya yaitu kepemimpinan yang mengutamakan nilai-nilai organisasi, mampu untuk mempertahankan nilai-nilai utama pada saat krisis, serta mempertahankan dan menganalisis nilai-nilai pada masa-masa normal maupun saat perusahaan mengalami kemajuan yang pesat. Dan yang terakhir ada menggerakkan hati sanubari atau encouraging the heart, yang artinya dengan mengajarkan nilai-nilai inti perusahaan, menerapkan dan meningkatkan terus-menerus nilai-nilai tersebut sehingga melekat menjadi bagian diri para karyawan, serta berhasil menggerakkan hati sanubari dan semangat karyawan untuk memberikan yang terbaik pada perusahaan. Next. Bertahan sukses dengan manajemen yang stabil. Nilai kemanusiaan yang kadangkala sering rapuh membutuhkan waktu untuk kembali mendapatkan rasa kepercayaan seluruh karyawan. Nilai-nilai utama yang harus ditanamkan seperti berperilaku excellent dan joy maupun integritas tinggi membutuhkan waktu dan kesabaran pimpinan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nilai-nilai kepemimpinan yang baik adalah suatu proses yang terus-menerus berproses, seperti halnya suatu perjalanan atau journey. Next. Kesimpulan. Dalam pemasaran jasa, kesuksesan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki. Apalagi dalam jasa, terjadi kontak antara sumber daya manusia dengan konsumen secara langsung. Perusahaan juga harus mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai tahap seleksi hingga proses manajemen sumber daya manusia yang lebih kompleks. Peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa harus dibedakan untuk pengelolaannya lebih lanjut. Menurut Paine 1983, yang pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi contractors, modifiers, influencer, dan isolators. Next. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pada PowerPoint. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.